Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita nikmati bersama cerita pada pagi hari ini. Apa hubungan kasih dengan perahu ya? Penasaran? Nah, makanya simak kisah Bob berikut ini. Selamat mengikuti. Tot, tot. Pa, lihatlah perahu yang besar dan gagah itu, seru Bob dengan penuh kekaguman. Ia memandang sebuah kapal yang berlayar perlahan-lahan memasuki pelabuhan. Ayahnya tersenyum melihat anak laki-lakinya ini melompat-lompat gembira melihat kapal besar itu merapat ke pelabuhan. Ya, Bob memang menyukai laut dan kapal-kapal. Seusai sekolah, ia sering menghabiskan waktunya untuk memperhatikan kapal-kapal yang berlayar keluar masuk pelabuhan. Bagi Bob, itu adalah hal yang paling menyenangkan. Bob tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di sebuah kota dekat pantai di tepi sebuah sungai yang besar. Bob selalu bercita-cita untuk memiliki sebuah perahu kecil untuk dilayarkan di atas sungai yang biru itu. Pada suatu hari, ayahnya berkata, "Bob, mengapa kamu tidak membuat sebuah perahu? Papa akan membelikan bahan-bahannya dan kamu boleh mengerjakannya di gudang." Wajah Bob berseri-seri. "Benarkah?" tanyanya. "Tentu saja." Papa tersenyum, "Tetapi kamu harus berjanji pada Papa untuk mengerjakannya dengan hati-hati dan teliti." "Ya, Pak, aku berjanji," Bob bersorak dengan gembira. Esoknya sepulang sekolah, di atas meja kamar Bob telah tersedia bahan-bahan untuk membuat kapal kecil itu. Ada kayu, lem, cat, dan kain layar, semuanya telah tersedia. Dengan gembira, Bob hendak membawa semuanya itu ke gudang. "Bob, kamu tidak makan siang dulu?" tanya mamanya. "Nanti saja, Ma," rengek Bob. "Setelah makan siangmu kamu habiskan, baru kamu boleh mengerjakannya," jawab mama tegas. Bob menghabiskan makan siangnya dengan secepat kilat. "Sudah habis, Ma," katanya sambil menunjukkan piring yang sudah kosong. "Ya, sekarang kamu boleh mengerjakannya," jawab mama. Mama hanya menggeleng dan tersenyum melihat anaknya berlari-lari ke gudang. "Biarlah ia semangat untuk bertanggung jawab, Ma," kata papa tersenyum. Bob mengerjakan kapal itu dengan sungguh-sungguh. Ia melekatkan bagian demi bagian dengan hati-hati dan teliti. Kapal kecil itu cukup sulit, sehingga perlu waktu beberapa hari untuk merakitnya. Saat tidur, Bob tidak tenang. Saat Bob di sekolah pun, ia selalu ingin segera pulang, makan, dan segera menyelesaikan kapal kecilnya. Akhirnya kapal kecil itu selesai juga. Bob mengecatnya dengan hati-hati. Ia mewarnai kapal itu merah dan biru. Ia juga memasang layar putih di tiang kapal itu. Tidak lupa, ia menuliskan namanya, B.O.B, Bob, di lambung kapal itu. Dengan bangga ia menunjukkan kapal kecilnya itu pada mama dan papanya. "Lihat, Pak, ini hasil karyaku sendiri." "Ya, Bob, kapal kecilmu itu indah sekali. Sekarang jagalah kapal kecilmu itu dengan hati-hati. Jangan sampai rusak ya." Papa menepuk-nepuk pundak Bob. "Tentu akan kujaga baik-baik kapal kecil ini, Pak." Pada suatu hari yang cerah, Bob pergi ke sungai. Ia hendak melayarkan kapal kecilnya itu di sungai, seperti yang selalu diimpikannya. Kapal kecil itu memang tidak cukup besar untuk dinaiki, tetapi tentu saja dapat berlayar. Bob meletakkan kapal kecil itu di atas air dengan hati-hati. Sungguh bangga ia melihat kapal kecilnya dapat mengapung di atas air sungai yang biru.
Bob lalu menarik kapal kecil itu dengan seutas tali sambil berjalan di sepanjang tepi danau itu. Kapal kecil itu berlayar dengan gagahnya. Layarnya yang putih terkembang ditiup angin. Bob sangat gembira. Apalagi anak-anak di sepanjang sungai itu memandang Bob dan kapal kecilnya dengan kagum. Nguing, 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 nguing. Tiba-tiba terdengarlah suara sirene yang sangat nyaring. Sebuah mobil pemadam kebakaran melintasi jalan di dekat sungai itu. Orang-orang berlarian berkerumun di suatu tempat. Ada apa gerangan? Pikir Bob ingin tahu. Ia mengikatkan tali kapal kecilnya itu pada sebuah tonggak di pinggir danau itu. Lalu ia mengikuti kerumunan orang itu. Ternyata ada rumah di jalan yang terbakar. Api yang sangat besar menjilat-jilat ke langit dan para anggota pemadam kebakaran berusaha memadamkan kebakaran itu. Beberapa waktu Bob sempat tertegun menyaksikan kebakaran hebat itu bersama kerumunan orang. Beberapa waktu kemudian api telah padam dan kerumunan orang itu pun bubar. Bob segera kembali ke tempat ia mengikat kapal kecilnya tadi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kapalnya sudah tidak ada lagi. Rupanya arus cukup kencang sehingga tali kapal itu terlepas dan kapal kecil itu pun hanyut terbawa arus. Dengan hati sedih dan galau, Bob menyusuri tepian sungai itu untuk mencari kapal kecilnya yang berwarna merah, putih dan biru itu. Tetapi sampai hari mulai gelap, ia pun tidak dapat menemukan kapal kecilnya itu. Dengan menangis sore itu Bob pulang ke rumah. Ada apa Bob? Mengapa kamu menangis? Tanya papanya. Pa, aku kehilangan kapal kecilku, kata Bob sambil terisak sedih. Ketika melihat kebakaran, aku mengikatkan perahu kecilku di tepi danau. Tetapi saat aku kembali, kapal itu telah hilang. Aku mencarinya, tapi tidak ketemu. Sudahlah, jangan menangis. Nanti papa akan membelikanmu yang baru. Tidak mau. Kapal baru itu tetaplah bukan kapalku yang dulu yang kusayangi, kata Bob. Ya sudah, sekarang kamu pasti lelah. Pergilah mandi dan tidurlah, hibur papa. Beberapa hari pun telah berlalu. Bob masih sedih karena kapalnya hilang itu. Karena itu ayahnya mengajaknya berjalan-jalan melintasi etalase-etalase toko. Tiba-tiba mata Bob tertuju pada sebuah benda yang sangat dikenalnya. Kapal kecilnya. Ya, kapal kecil yang berwarna merah, biru dan putih itu terpajang di etalase sebuah toko mainan. Bob sangat terkejut. Segera ia menghampiri etalase toko mainan itu. Benarkah itu kapal kecil miliknya? Setelah ia mengamatinya, ternyata di lambung kapal itu ada tulisan namanya, B.O.B. Bob. Ya, itu sungguh-sungguh kapal kecil miliknya. Ia hampir tidak percaya ia dapat menemukannya lagi. Pa, ini kapalku. Ini sungguh-sungguh kapal kecilku, kata Bob kepada ayahnya. Benarkah? Bagaimana ia bisa ada sampai di toko ini? Papa juga sangat heran. Benar, Pa. Lihatlah, ada namaku tertulis di lambung kapal itu, kata Bob sambil menunjuk namanya yang tertulis di lambung kapal itu. Tapi Bob, kapal itu ada harganya. Itu dijual, kata Papa. Mereka masuk ke dalam toko. Pemilik toko menyambut mereka. Selamat datang, apa yang Anda cari? Bob segera berkata kepada pemilik toko itu. Kapal kecil yang ada di depan itu yang kami cari. Oh, kapal ini? Tanya pemilik toko sambil mengambil kapal itu dari etalase. Kapal kecil ini milikku, Pak, kata Bob. Aku telah kehilangannya beberapa hari yang lalu. Benarkah? Tanya pemilik toko tersebut dengan heran. Seorang nelayan menjualnya kepadaku beberapa hari yang lalu, tepatnya pada malam setelah kebakaran di jalan dekat sungai. Nah,
Kalau memang kapal ini milikmu, aku akan membantumu. Saya akan memberikan perahu ini kepadamu. Kamu hanya perlu mengganti harga yang telah saya bayar kepada nelayan itu. Setuju?" Bob segera menjawab, "Berapa harga yang harus saya bayar, Pak?" $15, kata pemilik toko itu. Bob lalu segera berlari menuju rumahnya, sementara ayahnya diminta menunggu di toko itu. Sebentar kemudian ia kembali terengah-engah. Di tangannya ia memegang celengan miliknya. "Bob, apakah kamu yakin apa yang akan kamu lakukan?" tanya papanya. "Ya, Pak, aku akan membeli kembali kapal kecilku ini dengan semua uangku." Tak berapa lama mereka keluar dari toko itu. Dengan penuh kasih sayang, Bob memeluk kapal kecil kesayangannya. Dengan air mata berurai di pipinya ia berkata, "Kapal kecil kesayanganku, kini kau menjadi milikku lagi. Aku telah membelimu dengan harga tunai. Kau milikku karena akulah yang membuatmu, dan kamu milikku karena akulah juga yang membelimu kembali." Nah, anak-anak, adik-adik semua yang di rumah, bagus kan ceritanya? Saat dunia ini dijadikan, kita adalah milik Allah, buatan tangannya. Kejadian 1 ayat 26-27, Kejadian 2 ayat 7 mengatakan demikian. Namun kita terhilang karena dosa-dosa kita, seperti yang tercatat dalam Kejadian 3, Roma 5 ayat 12, Yesaya 53 ayat 6. Karena Allah begitu mengasihi kita, Ia tidak tinggal diam. Dalam diri Yesus Kristus Ia lahir untuk membayar lunas kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan pengorbanannya di kayu salib. Sekarang kita adalah miliknya untuk kedua kalinya, karena Ia telah menebus kita dan membawa kita kembali kepadanya. 1 Petrus 1 ayat 18, Ayub 19 ayat 25, Efesus 1 ayat 7, Ibrani 9 ayat 12. Itulah kasih Allah. Karena itu, kita perlu bersyukur senantiasa atas kasih-Nya kepada kita. Kiranya kasih-Nya senantiasa bersama dan beserta dengan kita. Diterbitkan di rubrik Masa Kecil Majalah Berita GKMI, Desember 2011. Demikianlah cerita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semua diberkati dan makin semangat, makin setia untuk mengikuti Kristus setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.